Kepada siapa? Kepada 4 kitab itu. Ya kami tahunya dari kitab suci itu saja, namanya itu Lukas, Iya, Yohanes, yang Markus. pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa, Bang? Oh, saya Kan tidak pasti tahu. ada orang yang pertama kali memberi nama itu gitu. Ya jelas namanya kan itu murid Yesus, yang murid itu kan Yohanes, Markus kan murid Yesus. Enggak, yang menamakan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa? Abang nggak tahu? Ya karena itu berdasarkan kesaksian dari sang penulis, ya itu dinyatakan nama dia menjadi Nah mana? nama. Kan nggak ada. Aku bernama Matius, aku bernama Markus, aku bernama Lukas, aku bernama Yohanes, kan nggak ada di 4 kitab itu. Oke, sekarang Terus gini yang kok. akhirnya memberi nama 4 kitab itu siapa orangnya, Bang? Oke. Kalau untuk nama itu sudah jelas ya, jauh sebelum Yesus pun mengangkat mereka jadi murid, itu sudah menjadi nama mereka. Contohnya Yohanes, ya, Markus, Enggak, yang Lukas. saya Itu tanya, bagian yang dari nama. memberi nama kitab itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang pertama kali itu siapa, Bang? Ya orang yang mengumpulkan kesaksian daripada Markus itu. Mana Itu ayatnya? kesaksian Aku bernama Yudas. Matius, aku bernama Markus. Ada ayatnya? Oke, jadi gini aja. Kalau memang Anda bisa, coba Anda sebut kalau nama-nama Hawariun itu siapa? Apa? Nama-nama Hawariun yang dimaksud Quran itu siapa? Ya, nama-nama Hawarian itu ya ada di hadis juga pasti. Nama-namanya kurang Siapa? lebih, nama-namanya kurang lebih sama dengan nama-nama yang ada di dalam hadis-hadis Israiliyat. Nama-namanya kurang lebih sama, tapi itu bukan masalah. Yang saya maksud, yang saya tanya, yang pertama kali memberi nama kitab 4 itu sebagai namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa, Bang? Ya jelaskan dari hasil temuan mereka, ini tulisannya siapa, ya itu dituliskan menjadi berarti dari kitabnya kitab Lukas. Berarti itu kalau itu tulisannya Lukas, berarti itu kitabnya kitab Lukas, Injilnya Lukas. Kalau ditemukan itu dari kitabnya Markus, berarti itu kitab Injilnya Markus. Kan nggak ada Jadi ayat gini, aku kalau bernama Matius, iya, aku jadi bernama gini, Markus, jadi gini. Lukas, Yohanes kan nggak Jadi ada. Oke, jadi gini Kotan. Jadi kalau memang Anda mau menyamakan Yesus, kasih paham dulu saya. Kalau memang Yesus itu memang adalah Isa adalah tadi, oke. Jadi saya mau cari kebenaran, apakah memang kisah Yesus yang ada di dalam Bible ini yang benar atau dalam Quran? Pernyataan yang saya mau kasih tanyakan gini. Siapa nama-nama Hawariun yang bersama-sama dengan Isa juga? Kalau nama-namanya kita bisa sebutkan dari nama-nama yang ada di dalam Israiliyat, Bang. Ada Andreas, ada Yakobus, ada Filipus, ada Yohanes, ada Thomas, ada Bartolomeus, ada Matius, ada Yudas, ada Yohanes, ada Simon orang Zelot. Nama-namanya kurang lebih hanya beda dialeknya saja. Kalau di bahasa Ibrani, misalnya di bahasa Yunani Yohanes, kita sebut Yohana. Kalau namanya misalnya Yakobus, kita sebut sebagai apa gitu misalnya. Itu hanya transliterasi bahasa. Yang saya tanya, yang memberi nama 4 kitab itu siapa? Yang menemukan kitab itu, siapa yang menemukan? Yang menemukan siapa, kesaksian? Bang? Yang menemukan siapa? Saya tidak tahu. Oh, Saya tidak tahu. Nah, gini aja, Bang. Makanya gini. Ah. Saya minta kita jujur-jujuran aja. Kita juga Ya, saya jujur. Saya tidak tahu. tidak usah muter-muter kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Yang pertama kali memberi nama Matius dan Markus itu namanya Santo Papias, tahun 130 Masehi. Yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu namanya Santo Irenaeus, tahun 180 Masehi. Jadi nama-nama kitab itu bukan dari penulis kitabnya, tapi dari bapak-bapak gereja di abad kedua. Itu maksud saya, Bang. Oke, dasarnya orang itu membuat itu kitab Injilnya Markus, Injilnya Lukas, Injil Yohanes dari mana? Itu tradisi mereka yang menganggap bahwa Matius itu adalah orang Lewi yang menjadi pemungut cukai. Itu hanya atribusi. Ketika dia mengatakan Markus ini yang menulis, itu juga hanya atribusi yang dianggap bahwa ini yang menulis adalah Markus, muridnya Petrus sebagai juru tulisnya Petrus. Nanti juga yang menuliskan Lukas dianggapnya bahwa Lukas itu hanyalah tabib dan teman seperjalanannya Paulus. Yang menulis Yohanes padahal disebut adalah Yohanes anak Zebedeus. Padahal semua ahli-ahli perjanjian baru sudah mengatakan bahwa yang menulis keempat kitab itu bukan orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya ada website namanya USCCB, United States Council Wali Gereja Amerika Serikat. Dari keempat kitab itu semuanya yang menulis bukan murid Yesus.
Kalau abang mau buka, silakan buka www.usccb.org. Silakan dibuka. Di setiap di setiap gospel Matius ada penjelasannya dahulu. Ini siapa yang menulis, siapa yang menulis, siapa yang menulis gitu. Semuanya meragukan bahwa itu yang menulis adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu dari kalangan Kristen sendiri gitu. Jadi kalau yang tertulis dalam Quran itu dikatakan bahwa Isa itu mendapatkan Injil, Anda meragukan nggak? Ada di Quran surat Maryam ayat 30. Aku Iya, adalah maksudku- hamba Allah, aku menerima Iya. kitab Injil. Ada. Injil itu siapa yang menulis? Tidak ditulis Bang kalau di Quran. Artinya berarti Injil kitab yang tahu nggak pilih- Bang dalam bahasa Arab Bang? Ya jangan dulu, maksud saya gini. Nah, makanya gini supaya Abang tidak salah Injil paham. itu Injil enggak. Ya maksud saya Injil yang dimaksud dalam Quran itu Injil itu apa? Kan tadi sudah saya jelaskan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa putra Maryam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kan tadi sudah saya sebutkan. Bang Mayor menyimak nggak? Iya, berarti Quran juga Injil. Berarti Quran juga Injil. Kok Quran Injil? Kalau Quran wahyu yang diterima Berarti oleh Nabi diwahyukan. Muhammad SAW. Ah. Beda Bang, kalau Injil wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kalau Taurat wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kalau Quran wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW bukan untuk Bani Israel aja tapi untuk seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Itu bedanya. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Oke. Gini Kotan, Anda percaya nggak apa yang tertulis di Tunggu, tunggu sebentar. Ini imamnya sudah datang ya, Bang Ria, Bang Dio ya. Turun aja kau, Majar turun aja kau. Aduh, bau mulutmu. Turun. Turun aja Kenapa kau. kalian tantrum? Turun aja Enggak, kau. kalau imamnya sudah datang tolong di steril ya, steril ya. Nah, sterilkan dulu. Ya. Oke. Mojud, Syekh. Mojud. Aduh, oke. Nanti imamnya tolong dibesarkan aja Bang Dio. Siap, abangku. Masya Allah. Teman-teman direkam ya. صلى على سيدنا محمد اكبر يعني اكبر الصوره اكبر من بسم الله Nah, الله اكبر بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله الله اكبر ما شيخ ما هذا؟ قبة الصخرة أخي أنا أريد أن أخي بلندر أن يكبر الصورة أكبر من ذلك Bisa lebih gede nggak lagi Bang Blender? Lebih gede dari ini? الله أكبر بسم الله يا أخوان Komarnya أسرى bisa النبي lebih gede nggak? صلى الله عليه وسلم من هنا أسرى النبي صلى الله عليه وسلم نعم أكبر من ذلك أخي بارك الله فيك انتظر يا شيخ. بسم الله بسم الله بسم الله بارك الله فيك. حياك الله أخي ما شاء الله بسم الله نعم لا الصورة كبيرة نعم أبدل صورتي Nah, digedein syekhnya Bang Blender. نعم كذلك بسم الله الله أكبر لا أخي أعدها نعم أخي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi يقول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى المبارك
أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا معقل الخلافة الإسلامية، هنا معقل الدين، معقل إن شاء الله المهدي عليه السلام وعيسى عليه السلام بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله. أتسمعني يا أخي؟ بسم الله. Suaraku ada? Cek. Ada suara nggak aku? Ada. Sauti maujud, Syekh? Ada ya? نعم نعم موجود بسم Baik, الله. barakallahu fiik. Baik, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syekh tadi buka dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram tepatnya di Mekah ke Masjidil Aqsa tepatnya di Palestina yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian beliau bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa thalathati masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjid Hadza wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh mengadakan safar perjalanan ibadah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, masjidku ini dan Masjidil Aqsa. Dan ini yang kalian lihat semua ini yang kalian semua lihat adalah Masjidil Aqsa, tempat nanti berkumpulnya iman dan tempat nanti pusat markas Islam di akhir zaman, di mana nanti di sini akan jadi tempat berkumpulnya pasukan Imam Al-Mahdi. Demikian pula bersama dengan Nabi Isa alaihissalam yang turun dari langit. أخي أتمنى من الجميع الحضور، يعني شير حتى إن شاء الله إلى جميع الأصدقاء. نعم. حتى إن شاء الله يستمتعوا بالجولة في المسجد الأقصى المبارك. أتمنى من الجميع المشاركة. Nah, beliau berpesan teman-teman di bawah yang bisa share sebanyak-banyaknya biar banyak orang yang tahu dan banyak orang yang tahu. Insya Allah itu bisa menjadi kebaikan untuk kita semua, teman-teman yang menonton, insya Allah. Nah, إن شاء الله أخي، إن شاء الله لحظة بلحظة إن شاء الله حتكلم إن شاء الله يعني ببساطة، هتكلم يعني بأشياء إن شاء الله يستفيد يعني عن المسجد الأقصى وأهمية المسجد الأقصى. نبدأ إن شاء الله نتكلم عن المسجد الأقصى. مساحة المسجد الأقصى المبارك 144 دونم. طب شيء شيخنا نعم مساحة المسجد الأقصى 144 دونم. 44 نعم 144 دونم، يعني 1440 كيلومتر. Yang pertama beliau ingin jelaskan teman-teman, luas Masjidil Aqsa itu beliau sebutkan 1440 kilometer. يحتوي meter. نعم متر. نعم متر. Bisa kilometeran, yani metran. نعم. في المسجد الأقصى 6 مصليات وأشهرها قبة الصخرة. الآن إن شاء الله سندخل إلى قبة الصخرة وإلى معراج النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المغارة، وإن شاء الله سأريكم إن شاء الله يعني جمال قبة الصخرة من الداخل. من هنا أسرى النبي صلى الله عليه وسلم. Masya Allah. Beliau akan perlihatkan kepada kita teman-teman. Di sini ada 4 tempat sholat. Nah, salah satunya ini kubah kuning ini. Disinilah nanti kita akan lihat tempat di mana Nabi SAW diisrakan atau dimi'rajkan. Nah, الجميع بالكومنتات، بدنا بالجميع بالكومنتات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau berpesan teman-teman di bawah yang berkomentar di bawah boleh berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah.
بسم الله. هنا الصخرة، وهنا عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، إلى سدرة المنتهى. هذه الصخرة يا أخي. Masya Allah, Masya Allah. Itu teman-teman padang pasirnya, itu tempat yang diabadikan. Disinilah dahulu Nabi Muhammad SAW di titik permulaan ya, dinaikkan, diangkat ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Ini tempatnya. Masya Allah. هنا قبة الصخرة المشرفة الذي بناها الملك عبد الملك ابن مروان وأولاده. Nah, ini teman-teman, kubah emas ini ini adalah kubah yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan dan anak-anaknya, pemerintahan Raja Abdul Malik bin Marwan beserta anak keturunannya. Nah, اللهم صل على سيدنا محمد. من هنا أخي يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده الشريفة إن شاء الله. هذه إن شاء الله صدقة عن كل إندونيسيا وماليزيا. هنا إن شاء الله نضع يدنا إن شاء الله عن كل الأخوة الموجودين في هذا اللايف، عن صدقاتهم، عن يعني عن أولادهم، عن نسائهم، عن كل من إن شاء الله بنية إن شاء الله الفرج إن شاء الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. عن كل إخواننا في إندونيسيا ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عرج، وهنا يديه الشريفتين. أترجم أولا شيخ. نعم تفضل. Ya, teman-teman, untuk semua saudara-saudariku, kata beliau, dari Malaysia, dari Indonesia, dan semua kalian yang ada di sini, di situ tempat yang beliau tadi itu, tangannya itu masukkan ke dalam lubang itu, Nabi SAW pernah masukkan tangannya ke situ. Beliau letakkan sesuatu yang beliau letakkan tangannya di tempat itu, kemudian dibangunlah bangunan itu. Beliau mendoakan kebaikan untuk kita semua dari Indonesia, dari Malaysia, dari manapun yang menonton video ini. Nah, أضع يعني الكاميرا هي يعني بعد يعني هيك حتى ترون جمال. بالأعلى مكتوب مولانا السلطان الملك المعظم صلاح الدين الأيوبي محرر المسجد الأقصى من أيادي الصليبيين. Masya Allah. Di situ teman-teman itu tertulis itu di atas, cuman nggak kelihatannya. Itu tertulis nama Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah panglima militer Islam dahulu yang membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Nah, di perang salib. هنا هذه المغارة هنا جلس النبي صلى الله عليه وسلم وعرج من هنا. Nah, itu mimbar itu teman-teman, ya, Nabi pernah duduk di situ. Nah, dari situlah nanti Nabi SAW diangkat naik ke langit. Nah, أخي كل ما ترى من هذه الأشكال الذهبية هي يعني ذهب خالص 100%. Masya Allah. Teman-teman, yang kalian lihat ini, kata beliau, yang kalian lihat ini, yang warna emas itu emas murni 100%, ya, bukan campuran. Itu yang kita lihat ini itu